Terus kemudian biaya pendidikannya total sampai angka 1 M biaya 1 pendidikannya, miliar. 1 miliar gitu. Selamat pagi, siang, malam, atau sore seluruh teman Al-Azhar yang ada di dunia. Saat ini kita masuk episode pertama Tanya Al-Azhar, episode boarding school bersama Ustadz Cecep Jainuddin. Nah, untuk sesi pertama ini kemarin kita menghimpun beberapa pertanyaan, Ustadz. Dari email, dari Instagram, dan juga dari WhatsApp. Banyak sekali pertanyaan. Paket komplit ya? Iya, paket komplit. Di situ 80% pertanyaan tentang boarding. Makanya hari ini kita akan coba membahas tentang Q&A tentang boarding school Al-Azhar Yogyakarta. Dan kita sudah ditemani oleh Ustadz Cecep, manajer Al-Azhar Yogyakarta boarding school Al-Azhar Yogyakarta. Mungkin dikenalkan dulu Ustadz Cecep. Selamat pagi teman-teman Al-Azhar, dimanapun Anda berada. Kalau tadi Pak Mega bilang di dunia ya, artinya di penjuru manapun. Saya Cecep Jainuddin, saat ini diamani sebagai Al-Azhar manager di Al-Azhar Yogyakarta boarding school. Salam kenal untuk semuanya. Oke, baik, itu ada profil Ustadz Cecep yang menjadi hari ini atau kali ini tahun ini diamani sebagai manajer boarding school. Nah, Ustadz, hari ini kita akan coba membahas atau menjawab berbagai pertanyaan dari seluruh penjuru dunia kaitannya dengan boarding school, mulai dari ada yang tanya tentang fasilitas, ada yang tanya tentang program-program, beasiswa, sampai di nanti kegiatan-kegiatannya di boarding school. Daily activity ya. Mohon dibantu ya Ustadz Cecep ya. Of course, pasti. Baik, untuk yang pertama kan nanti akan ada 2 sesi. Sesi pertama adalah tentang email. Kita menjawab tentang dari email. Yang kedua sesi masih ada dalam satu sesi, yaitu sesi pertama yaitu untuk menjawab pertanyaan yang ada di Instagram. Yang ketiga nanti beda sesi 2 kita menjawab tentang pertanyaan yang ada di WhatsApp. Siap. Untuk sesi pertama ini kita akan coba menjawab untuk yang dari email terlebih dahulu. Boleh. Kita coba untuk baca email. Yang pertama, ini kapan berdirinya boarding school, Ustaz Cecep? Al-Azhar Yogyakarta Boarding School berdasarkan artefak ya, artefak ya. Berdasarkan dokumentasi yang kita punya, kita berdiri tahun 2017. Didirikan oleh Asram Foundation yang digawangi oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdul Hafid Asrom. Tahu nggak Pak Mega? Tahu. Bahwasannya gini, boarding ini Pak Hafid, kalau kita kan lebih akrabnya kan nyebutnya Pak Hafid ya. Pak Hafid ini terinspirasi dari salah satu sekolah pasiat yang ada di Turki. Jadi waktu itu Pak Hafid masih menjabat sebagai DPD ya, DPD DIY, mengadakan kunjungan ke sana, sangat excited gitu ya dengan pendidikan dan berkadran kepemimpinan yang ada di sana. Terus kemudian
beliau terinspirasi untuk membentuk Into di sini gitu. Maka lahirlah Al Azhar Yogyakarta Boarding School. Jadi perginya bukan cuma hanya ya semacam vacation halan-halan gitu ya. tapi juga membawa sesuatu Yes, yang of course gitu. bermanfaat kita Makasih semua. banyak Pak Hafid ya atas idenya. Oke, jadi 2017 ya. Yes, Berarti of ini course. sudah tahun ketiga. Sudah tahun ketiga. Kita Tiga. malah sudah mau masuk tahun keempat sekarang ya. Nah. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah Mm-mm. untuk kelas berapa saja sih boarding school? Oke, Al Azhar Yogyakarta Boarding School ini peruntukannya adalah untuk SMP, sama SMA putra dan putri. Putra-putri. Kita punya 2 gedung terpisah ya, artinya putra sendiri dan putri sendiri. Oke, berarti dalam satu gedung. Yes. Oke, berarti untuk SD belum ada ya Ustaz? SD belum ada. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bangun lah untuk SD ya. Amin, amin. Berikutnya, satu kamar berapa anak sih? Oke, fasilitasnya atau kapasitasnya untuk satu kamar ini kita sediakan 3 bed. 3 bed. Seperti 3 yang di bed sini aja. Ya? Betul ya, Oke. seperti yang ada di ruangan kita ini ada 3 bed, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi untuk informasi tadi juga sempat kelupaan, ini kita syuting di salah satu kamar Ya, yang kamar. disediakan untuk santri. Yes. Semuanya sama seperti ini. Sama ya? seperti ini, semuanya sama. Untuk berikutnya, fasilitas di kamar apa aja ini Ustaz? Kalau fasilitas di kamar mungkin yang sudah terlihat kita ada bed masing-masing ya. Jadi bednya tidak satu besar kemudian ditidurin bareng-bareng enggak, tetapi masing-masing. Terus kemudian kita ada meja, ada kursi juga untuk belajar masing-masing beserta dengan terminalnya ya. Barangkali mau charger biar nggak rebutan. Terus ada juga ruang untuk bukunya juga ada kita di sini, rak buku masing-masing 3. Juga lemari juga kita sediakan. Lemari pakaian. Masing-masing lemari pakaian biar gak kecampur. Juga ada AC-nya di AC sini. juga ya, jadi nyaman ya. Biar nyaman belajarnya anak-anak di sini. Juga ada water heater juga di dalam pakai shower. Jadi biar kalau misalnya anak-anak ada yang ada perlu perlu air panas dan sebagainya, ada kita di belakang. Karena kan biasanya beberapa anak tuh karena penyesuaian cuaca ada yang alergi dingin dan sebagainya. Kita sediakan itu untuk mengantisipasi itu sih. Oke, udah kayak hotel bintang berapa ini? Bintang 3 ya? Yang penting bukan bintang 7 lah ya. Oke, itu dia. Yang berikutnya ada penggunaan HP selama di boarding, apakah boleh menggunakan HP? Oke, penggunaan HP ini sangat menarik ya. Penggunaan HP itu memang beberapa wali nanya ke kita perihal itu. Sebelum ke arah rule-nya, sebenarnya kita mencoba memberikan pandangan yang berbeda ya tentang HP itu. Ketika beberapa orang tua ada yang senewen ketika anaknya memegang HP. Mungkin yang mereka lihat memang begitu, ketika anaknya tidak bisa lepas dari HP gitu. Tapi saat ini kita sedang berada dalam posisi yang ingin memandang bahwasanya HP itu adalah bagian yang di saat tertentu itu nggak bisa lepas dari anak-anak. Itu menjadi sebuah kebutuhan. Jadi HP itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi yang harus disahabati gitu loh. Apalagi sekarang masa pandemi pembelajaran menggunakan gadget ya. Of course, itu maksud saya tuh gitu Pak Mega. Jadi karena ini adalah kemajuan teknologi yang niscaya bagi peradaban kita tuh gitu loh. Nggak bisa kita lari dari kemajuan teknologi itu. Yang bisa kita lakukan adalah menyikapinya secara wise gitu ya, secara bijak. Nah, kembali untuk rule HP di boarding ini kita ada 2 nih, untuk SMP sama SMA. Kalau yang SMP itu mengacu kepada yang di sekolah, ini mode normal dulu. Kalau mode normal HP-nya untuk yang SMP kita titipkan sama Ustadz. Ada tempat tertentu? Ada tempat tertentu sama Ustadznya. Kapan itu dipakai? HP ini dipakai ketika untuk satu mengerjakan tugas, yang kedua untuk berkomunikasi dengan orang tua. Udah cukup 2 ini aja. Nah, itu untuk yang SMP. Kalau untuk yang SMA, untuk HP kita persilahkan bawa. Terus kemudian dikumpulkan ketika jelang maghrib sekitar pukul 5 sore ya, 5 sore, karena mereka harus ikut activity nih. Activity di sini habis Isya ketika ada belajar malam tuh. Nah, silahkan dipakai itu HP-nya, baru dikumpulkan lagi pukul 10 biar mereka istirahat. Oh, jadi posisi jam 10 HP dikumpulkan semua? Iya, dikumpulkan. Dan kita sudah memiliki lemari khusus untuk HP-nya, Pak Mega. Nggak hilang dan ketuker ya? Insya Allah nggak hilang dan ketuker ya. Baik, jadi untuk penggunaan HP tetap diperbolehkan untuk hal-hal tertentu pendukung pembelajaran gitu. Iya, betul sekali. Baik, untuk berikutnya, bagaimana mekanisme sholat tahajud yang diterapkan di Al Azhar Boarding School? Oke, untuk sholat tahajud saat ini kita laksanakan setiap hari, of course, setiap hari, tapi by request.
Jadi kita belum mewajibkan itu. Karena anak-anak belajar sampai pukul 10, terus kemudian biasanya kita satu paket Pak Mega antara yang puasa dengan yang tahajud. Jadi misalnya besok nih kita mau puasa nih, puasa hari Senin atau puasa hari Kamis atau hari ini nih, 2 hari ini hari kedua kita puasa di Muharram ini. Kemarin Tasu'a, sekarang kita Asyura ya. Itu kita request. Jadi Ustadz besok saya mau puasa nih, puasa sunnah ya. Oke, kita bangunkan dan kita sediakan paket sahurnya. Oh, bisa sampai gitu ya? Iya, bisa sampai begitu ya. Untung catering kita ini sangat excited banget gitu ya, sangat support sama kita. Kembali lagi untuk tahajud juga demikian. Sebelum subuh semua musyrif membangunkan anak-anak untuk melaksanakan tahajud dan amaliyah lainnya. Habis itu subuh kita berjamaah, terus habis berjamaah subuh kita ada yang namanya ziyadah. Ziyadah ini adalah tambahan hafalan Al-Quran anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Baik. Berarti satu musyrif membangunkan semua santri begitu? Iya, kita rasionya satu lantai ini kan ada 10 kamar ya, 10 kamar santri, dan 10 kamar itu masing-masing kamarnya ada 3. Jadi kalau total semua terisi itu ada 30. Sementara musyrifnya satu lantai itu 2 orang. Oh, berarti pembagiannya satu musyrif untuk 15 santri. Yes, of course, begitu. Masih proper ya? Masih proper. Nah, terus gimana nih kalau yang nggak tahajud nih? Nah, kalau yang nggak tahajud kita persilakan untuk sholat duha paginya. Nah, biasanya kalau di sekolah kan suka ada tuh sholat duha ya, sebelum pelajaran itu, ya itu sholat duha bareng-bareng gitu. Jadi kalau di sekolah kan 7:30 sampai 7:30 tuh kegiatan rohani dulu ya? Betul, kegiatan rohani dulu, ada morning activity namanya. Seperti itu kurang lebih Pak Mega. Tadi ada pertanyaan juga tentang kitab-kitab yang diajarkan. Oke. Menarik ini. Kita ini secara visual atau secara tampilan kita ini adalah mewakili peradaban modern ya, modern. Tetapi kita juga tidak menghilangkan kultur indigenous dari sebuah pesantren gitu. Yaitu apa? Salah satunya adalah kitab-kitab klasik itu. Apa saja kitab-kitab klasik yang diajarkan di sini? Kitab-kitab klasik yang diajarkan di sini tidak lepas dari kitab-kitab yang diajarkan di beberapa pondok pesantren pada umumnya. Saya sebutkan nih misalnya, kita di akidah nih, karena kita akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita pakai kitab yang sederhana, Aqidatul Awam karya Syekh Al-Marzuki misalnya, ada Tijan Ad-Durari. Terus kemudian untuk akhlak kita pakai kitab Akhlaqul Banin. Terus kemudian ada Ta'limul Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Kemudian kalau untuk hadis kita ada Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi, ada Wasiatul Mustafa, dan banyak lagi yang lainnya. Oke. Itu dipelajari ba'da maghrib sampai isya. Iya, itu dipelajari ba'da maghrib sampai isya, mode normal ya. Ba'da maghrib sampai isya, dan itu gantian. Jadi kenapa gantian? Tidak setiap hari kita belajar kitab-kitab itu Pak Mega. Kita gantian dengan Quran. Dengan Quran. Jadi disinilah uniknya boarding school Al-Azhar Yogyakarta ini. Dia memiliki kultur indigenous pesantren yang masih dipertahankan, yaitu kajian kitab-kitab turos ya, kitab-kitab klasik. Tapi dia juga mendalami Al-Quran gitu. Nah ini di sini dua identitas ini yang nggak kita hilangkan sampai sekarang itu. Gitu. Jadi seimbang ya. Jadi antara pembelajaran pendidikan di sekolah dan di boarding kita backup dengan pendidikan agama. Gitu yes, of course begitu. Dan gini Pak Mega, saat ini ada redesign kurikulum di boarding. Jadi seluruh pembelajaran kitab-kitab yang kita ajarkan kepada para santri itu adalah materi-materi yang menunjang kurikulum PAI yang ada di sekolah. Jadi di sekolah temanya apa, di boarding temanya apa, itu kita link and match kan. Jadi tidak ada double beban di situ, justru saling support satu sama lain gitu. Nah itu seperti itu. Jadi linier ya antara program sekolah dengan boarding. Betul. Jadi tidak semena-mena sekolah ada ini nanti bisa tumbuhkan bebannya di anak juga kan. Betul lah, kita menghindari itu saat ini. Oke, itu ada yang dari email beberapa dan kayaknya masih banyak lagi, tapi kita coba akan, nih ada yang di Instagram juga banyak, dari Aufa.FSA. Kak, biaya masuk boarding schoolnya berapa? Doakan ya, tahun depan bisa masuk. Amin. Nah untuk biaya itu kita masih diolah oleh keuangan, namun gambarannya untuk SPP itu include semua ya. Include semua itu mulai dari pendidikan, makan, laundry, kita laundry juga ya Pak? Laundry juga. Itu sekitar 5 jutaan per bulan. Betul. Kemudian ada lagi Deviana_Hidayah. Dia tanya, apa kabar Al-Azhar? Gimana?
Apa kabar Al-Azhar? Oh, Baik ya? baik ya. Udah masuk sekolah atau belum? Beberapa sudah masuk boarding. Kalau sekolahnya masih masuk sih, tapi masuk ruang Zoom, masuk ruang Teams begitu ya. Masih daring lah. Tapi beberapa santri udah yang kesini ya Pak? Sudah. Beberapa sudah kesini. Walaupun begitu, tetap pembelajarannya berada di boarding. Pembelajarannya masih tetap berada di boarding. Jadi kalau biasanya morning mereka berangkat ke sekolah, terus kemudian melakukan pembelajaran di sana. Kalau sekarang semuanya masih berada di boarding pembelajarannya secara daring ya, secara daring. Karena memang saat ini belum diperbolehkan untuk membuka kelas sampai sekarang itu. Secara ini tatap muka ya. Ya, secara tatap muka. Berarti mengikuti peraturan pemerintah yang ada yang di Sleman juga termasuk. Oke. Berikutnya dari Yuana Yashi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Kak Yuana. Coba Pak cewek sih? Yuana dari namanya sih perempuan. Oh, perempuan ya. Mau tanya nih kalau di boarding aturan-aturannya seperti apa? Oke. Aturan-aturan umumnya. Gitu. Aturan umumnya ya. Aturan umumnya di kita saya jabarkan yang umum aja dulu deh. Pertama, kalau putra dan putri itu kita dipisah. Jadi putra punya gedung sendiri, putri punya gedung sendiri. Terus kemudian untuk HP gimana? Untuk HP alat elektronik silahkan dibawa nggak apa-apa, tapi ada regulasinya tersendiri yang tadi sudah kita bahas di situ. Terus kemudian pakaiannya gimana? Kalau pakaiannya di sini kita tidak mewajibkan semuanya untuk misalnya nih memakai gamis begitu, enggak. Yang penting semuanya memenuhi standar kesopanan yang berlaku di kompleks Al-Azhar ini gitu ya. Yang penting menutup aurat begitu. Nah, itu di situ. Terus apa lagi? Aturan-aturan mungkin di boarding yang boleh dibawa apa, yang nggak boleh dibawa apa? Oh gitu. Kalau di boarding yang boleh dibawa mungkin barang-barang keperluan pribadi kita persilakan gitu ya, selama itu yang primer lah, yang normal ya. Kalau misalnya bawa gitar mobil ya itu enggak. Kalau gitar masih boleh, gitar untuk mengusir kepenatan gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah misalnya bawa rumah ke sini tuh nggak boleh Pak Mega. Karena ini udah rumah ya. Bawa ke sini itu nggak boleh. Jangan sampai ada rumah dalam rumah. Ya. Oke. Yang pasti kayak narkoba dan itu nggak boleh sama sekali ya. Nggak boleh sama sekali. Ada kontrolnya nggak Ustaz? Ada. Kita biasanya ada surprise check. Ada surprise check, terus kemudian juga vapor termasuk barang yang haram di sini ya, nggak boleh ada di sini ya, karena itu tadi kita menyiapkan sebagian dari itu sebagai kader-kader pemimpin bangsa ke depan. Ya mudah-mudahan mimpi kita terwujud sih gitu. Biasanya surprise bawa kue ini surprise untuk mencari barang-barang yang enggak. Oh iya, itu nanti kalau ada yang bawa buah tangan begitu nanti dirazia juga Pak Mega. Dirazia sama Pak Mega mungkin. Biasanya makanan ke saya ya. Iya. Baik, berikutnya dari 69 Ages. Kalau anak SMA boleh bawa motor apa diantar? Nah itu. Kalau boarding ya. Nah untuk yang boarding itu kita belum perbolehkan untuk bawa motor karena kita jaga-jaga. Pertama jaga-jaga. Yang kedua kita sudah punya armada. Jadi kalau misalnya mau berkunjung ke mana itu kita sudah siapkan armadanya dari sini gitu ya. Ada mobil. Ada mobil inventaris yang standby untuk mengantar keperluan anak-anak gitu. Misalnya mau belanja keperluan. Ya, keperluan yang memang tidak disediakan di asramat. Kita kan punya asramat ya, ada minimarket di kompleks Al-Azhar gitu. Kalau misalkan nggak ada di sana ya kita antar keluar. Bisa juga dititipin sama misalkan, karena beberapa kali misalnya ada petugas dari Al-Azhar yang boarding yang keluar, nanti bisa dititip ke sana juga bisa. Oh gitu ya. Tinggal dicatat sama kasih uang. Iya, seperti itulah. Oke, itu untuk yang boarding. Tapi kalau untuk yang non boarding, rata-rata anak SMA itu diperkenankan menggunakan sepeda motor atau kendaraan, asalkan mereka mematuhi peraturan lalu lintas. Baik itu memakai helm, mempunyai SIM dan kelengkapan kendaraan dari motor lainnya. Begitu untuk yang berikutnya dari Safira Hanza 56 underscores. Apakah di boarding ada jatah jalan? Maksudnya mungkin weekly outing ya, semacam keluar. Jika ada per bulan berapa kali? Oh iya, kalau weekly outing itu kita 2 pekan sekali Pak Mega. 2 minggu sekali ya? Iya, 2 minggu sekali setiap akhir pekan. Akhir pekan itu Sabtu Ahad ya, Sabtu Ahad. Kalau misalnya mau pilih Sabtu ya silahkan Sabtu. Kalau misalkan mau pilih Ahad ya silahkan Ahad gitu. Dan itu kita pisah nih. Jadi kalau misalnya pekan ini putra, maka pekan depan putri.
Jadi tidak campur. Jadi nggak bisa janjian di luar ya? Yes, nggak. Oke, Seperti itu. Kecuali yang emang maksa banget mungkin ya kayak gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah santri-santri Al-Azhar Yogyakarta boarding school nggak begitu ya. Amin. Terus kemudian ada ini satu lagi yaitu adalah perizinan untuk menginap. Nah, kalau perizinan untuk menginap itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Jadi tapi ini harus dijemput nih sama orang tuanya. Atau persetujuan walinya ngasih tahu sama kita bahwasannya dia mau, misalkan saya bawa Pak Ustadz untuk nginap, temu kangen dan sebagainya, itu kita persilahkan. Dipersilahkan. Tapi ada regulasi tertentunya. Yes, ada regulasi tertentu. Nggak bisa tiba-tiba saya dijemput misalkan di Ambarukmo Plaza atau di mana, nggak bisa ya? Enggak. Oke. Karena kaitannya dengan tanggung jawab tadi. Ini tanggung jawab tadi, keamanan anak-anaknya gitu. Oke. Itu tadi beberapa pertanyaan yang ada di email dan juga di Instagram. Sebenarnya masih banyak sih, cuman karena kita durasi, nanti beberapa pertanyaan yang belum terjawab bisa kami posting atau kami balas di Instagram atau di email yang sudah teman-teman kirim. Yes. Baik, itu sesi yang pertama. Kita nanti sesi kedua yang di pertanyaan WhatsApp banyak juga ini. Oke, siap. Kita iklan dulu sebentar. Jangan kemana-mana. Selamat datang kembali di Tanya Al-Azhar Yogyakarta. Nah, tadi di sesi 1 kita sudah menjawab banyak pertanyaan di email dan juga di Instagram, Ustaz Cecep ya. Ya. Mulai dari fasilitas sampai tadi ada beberapa regulasi yang diterapkan di boarding. Nah, yang ini kita coba akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di WhatsApp. Ada banyak sekali, coba kita random. Yang pertama ini dari Maita Sarah Putri Saleh dari SD Al-Muslim Bekasi ya, Cikarang. Ini pertanyaannya, apakah biaya SPP itu sudah termasuk jasa laundry, makan dan lain-lain? Oh iya, jadi untuk iuran bulanan Pak Mega itu memang mengcover di samping biaya pendidikan, itu juga beberapa facility itu sudah termasuk atau tercakup ke sana, yaitu diantaranya adalah catering, kemudian ada laundry dan lain sebagainya, itu sudah termasuk ke sana. Sudah masuk ya. Jadi all in gitu ya? Iya, termasuk ini Pak Mega, layanan kesehatan. Kita kan ada poliklinik di sini, jadi itu juga sudah all in ke sana. Oh, jadi tidak ada tambahan lagi untuk istilahnya penanganan kesehatan gitu, standar gitu ya? Iya, penanganan kesehatan yang standar. Oke. Tiap hari kah laundrynya itu? Laundrynya itu kita 3 kali dalam 1 pekan Pak Mega. 3 kali. Kalau sekarang jadwalnya adalah hari Senin, Rabu, sama Jumat. Jadi kalau Senin pagi itu dikumpulkan, maka sorenya itu yang dari Senin dikumpulkan, datang lagi nanti hari Rabu. Rabu dikumpulkan, datang lagi hari Jumat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi istilahnya loncat-loncat gitu. Loncat-loncat. Jadi terus, diharapkan tidak ada yang kehilangan atau ketinggalan. Misalkan lagi hari Senin nih harus seragam ini. Seperti itu. Udah aman ya, karena masuknya di hari Senin, kemungkinan hari Rabu atau Jumat jadi lagi. Itulah. Kalau makan 3 kali ya? Kalau catering kita 3 kali. Sampai sekarang jadwal kita adalah pagi itu setelah activity subuh ya, activity pagi, catering biasanya sudah siap. Nanti para santri bisa ngambil di situ. Kemudian siang hari itu setelah sholat zuhur, dan yang ketiga itu sebelum maghrib.
Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Beberapa kan ada yang setelah maghrib ya gitu. Kita coba di sebelum maghrib. Karena kalau untuk mengakomodir yang puasa sunnah juga kali ya. Ya betul. Kalau setelah maghrib, pertama ada sih yang bilang saya secara kesehatan juga kurang baik. Terus kemudian yang kedua itu khawatirnya santri malah pada ngantuk, jadi pengen tidur gitu. Kalau buat kita sih mungkin khawatirnya bisa badan jadi melar gitu ya. Gitu ya nggak apa-apa. Oke. Kemudian yang berikutnya dari Ahmad Ananda Dava dari Bumi Kartini, Jepara ini Pak. Oh Jepara ya. Ini pertanyaannya, apakah ada jalur prestasi? Jika ada, apa saja? Oke. Menarik nih pertanyaannya. Sekaligus saya juga mengajak ya kepada para siswa atau para santri dimanapun berada, untuk yang memiliki jalur prestasi. Sampai sekarang kita membuka jalur prestasi. Yang sudah kita buka itu adalah jalur prestasi hafalan Al-Quran 30 juz. Bukan juz 30 Pak Meg. 30 juz ya? 30 juz. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Yes, termasuk Al-Fatihahnya tuh. Al-Fatihah juga. Udah termasuk tuh ya. Okay. Itu kita sediakan beasiswa untuk 30 juz. Biasanya nanti beberapa ustadzah boarding, kita kan punya ustadzah yang sudah hafidh dan hafidhoh, bahkan yang sudah bersanad, nanti akan di screening oleh beliau-beliau ini. Terus kemudian biaya pendidikannya total sampai angka 1M. Biaya pendidikannya 1 miliar gitu. Itu untuk satu angkatan atau seluruh? Itu untuk satu angkatan ya, untuk satu angkatan. Besar juga. Iya, makanya jadi itu salah satu dukungan betul kita terhadap para hafiz-hafiz. Iya, para hafiz-hafiz itu, dan kita harapkan Al-Azhar Yogyakarta Boarding School ini dihidupkan oleh para penghafal Quran seperti itu. Makanya nanti para penghafal Quran itu di sini bukan hanya mengikuti activity kita, tapi juga kita support untuk dikembangkan lebih lanjut ya. Di pengembangan itu bisa ada dua macam. Yang pertama, mereka juga didekatkan dengan orang-orang atau santri-santri yang memang ingin meniru langkahnya. Karena kita ada kelas takhusus nanti, takhusus tahfidz. Kemudian yang kedua, bisa kita majukan, kembangkan lewat ajang-ajang kompetisi musabaqah hifdzul Quran misalkan seperti itu. Jadi di samping dia dapat beasiswa, dia juga dapat program pengembangan dari kita. Seperti itu. Dan sepertinya santri-santri seperti itu memberikan motivasi lain kepada santri yang lain. Sampai sekarang kita ada dua santri kita yang hafal 30 juz ya. Ini alhamdulillah banget Allah memberikan karunia itu kepada kita, ke Al-Azhar Yogyakarta Boarding School. Yang pertama ada Alfi Syahri dari kelas 12 ya. Kemarin Alfi Syahri sudah sempat maju ke gelanggang musabaqah hafizul Quran tingkat ASEAN. Alhamdulillah dapat. Kemudian yang baru ini nih, yang baru kemarin baru masuk kelas 10 putri, namanya Sania. Dari mana, Pak? Saya lupa daerahnya ya. Cuman beliau ini sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Kemarin ketika acara khataman 1 Muharram itu beliau santri kita ini sudah berani tampil untuk untuk simaan dari 30 juz itu bareng teman-teman semua. Luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya makin banyak lagi. Baik, amin. Kemudian itu untuk yang tadi dari mana? Jepara ya? Jepara itu Bapak Ahmad Ananda Dava ya, Dava. Kemudian berikutnya ada Maita Syarah Putri Saleh dari Bekasi. Tadi sudah ya? Yang laundry Maita, tadi. Sudah. Berikutnya dari Farin Asyalina Hafsa. Farin Asyalina Hafsa ini dari mana ini? Brebes Jalan Pangeran Diponegoro Brebes. Untuk ujian masuk boarding school, materinya apa saja sih? Saya rangkum kalau untuk masuk Al-Azhar Yogyakarta Boarding School itu kurang lebih ada 3 Pak Mega tesnya. Yang pertama adalah tes akademik ya. Kemudian yang kedua itu ada tes keagamaan, dan yang ketiga itu ada tes bahasa. Apalagi untuk yang masuk bilingual ya. Nah, untuk ketiga tes ini kita ada layanan one day service. Jadi ketika datang ke sini itu 1 hari itu bisa langsung selesai, atau bisa juga lewat layanan daring. Nah, jadi kita semakin memudahkan dalam hal admisinya di sini di Al-Azhar Yogyakarta Boarding School itu. Kurang lebih seperti itu Pak Mega. Oke.
Jadi tetap ikut tes terus ya. Yes. Maksudnya kita sediakan beberapa program ya, tes online. Jadi Iya. harus Dan dalam waktu dekat ini kita akan buka bulan September. Bulan September kita akan buka lagi. Ada diskonnya dong. Iya, iya. Ada diskonnya juga kita sediakan Mami Kak. Ini selalu terdepan dalam diskon-diskon ini. Namanya juga kita perhitungan. Betul. Semakin banyak diskon semakin tertarik. Jadi pertengahan September ini kemungkinan buka gelombang pertama ya. Gelombang pertama. Istimewa kali ya. Iya, gelombang istimewa berikut dengan diskon atau potongan harganya kita sediakan juga di situ. Baik. Jadi itu untuk pertanyaan dari Farin Asalina sudah terjawab ya. Sudah ya. Berikutnya Aulia Arfian Sani dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau ya. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jadi ada yang nonton kita dari Sumatera Selatan juga. Iya, alhamdulillah. Kayak tadi bilang selamat pagi, siang, sore, malam. Siapa tahu ini yang luar negeri. Iya, luar negeri barangkali ada yang di sini juga. Oke, dari pertanyaannya pendaftaran murid baru sudah dijawab tadi sama kira-kira pembayarannya berapa untuk apa saja. Tadi sudah terjawab ya. Sudah, tapi kalau mau lebih detail nanti bisa ditanyakan via WA yang ada di nomor di bawah nanti. Kemudian berikutnya dari El Shifa, Ratu Anissa dari Palu, Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Dari Sumatera kita ke Sulawesi. Iya, ini Palu ini ternyata Pak Wicak ini. Operator kita ya. Oh, iya. Untuk gedung sekolah SMA 9 dan boardingnya samakah? Oke. Untuk gedung SMA 9, kita kan SMA-nya SMA 9 ya. SMA 9 sama boarding, gedungnya itu berbeda. Yang sama itu adalah pintunya, kacanya. Itu sama. Cuman mungkin arah pertanyaan ke lokasinya. Lokasi ya. Gitu. Lokasinya kita berada dalam satu kompleks yang sama. Jadi gedung ini tidak terlalu jauh karena berada dalam kompleks yang sama. Ini uniknya Al-Azhar di situ ya. Jadi dia terpadu gitu. Yang di Sleman. Nah, jadi kalau misalkan santri ketika mau berangkat sekolah itu nggak usah pakai busway, nggak usah pakai Trans Jogja, nggak usah pakai angkot, nggak usah pakai Gojek ya. Jalan kaki aja, 5 langkah aja nyampe. Kayak lagu siapa gitu. Oh, jadi satu lokasi, cuman kita beda gedung gitu ya? Yes, of course. Putra putrinya juga beda. Jauh nggak sih untuk putra dan putri? Oh, enggak. Kalau untuk putra dan putri jaraknya memang agak nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga sih. Kita kan terhalang oleh ada catering ya, ada kompleks perdapuran di situ, catering sama asramat dan kantin gitu. Jadi tetap dalam kompleks yang sama, tetapi kalau untuk boarding putra dan putri dalam jarak yang tidak terlalu dekat. Tapi dua gedung itu di tengah-tengahnya ada sekolah, ada SMA gitu, dan belakangnya ada SMP kayak gitu. Jadi tetap satu lokasi ya. Khawatirnya kan orang tua kalau beda lokasi, pas berangkat sekolah ada apa-apa, anaknya nggak masuk ke sekolah, tapi laporannya masuk ke sekolah, itu nggak ada yang seperti itu ya. Alhamdulillah tidak ada Pak Mega. Dan absennya pun juga fingerprint ya. Fingerprint gitu. Jadi bisa dipantau juga. Bisa dipantau dan bisa terekam ya. Itu dari Palu ya tadi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya biaya tadi sudah. Kemudian untuk kurikulum apakah sesuai standar K13? Oke. Kalau untuk kurikulum ya kita mengikuti kurikulum nasional di mix dengan kurikulum YPI gitu. Kalau untuk yang boarding kita ada kurikulum diniyah juga gitu. Jadi paket komplit lah kalau udah kesini tuh. Oh baik. Berikutnya pertanyaan dari ini nomornya agak beda ini +91 India ini Pak. Oh dari India ya? Lintang Citra Sagita dari bacanya gimana nih? Gurgaon, Haryana, India. Oh ya. Pertanyaannya, bahasa pengantar sehari-hari di pondok, apakah menggunakan bahasa Inggris dan Arab? Kalau bahasa pengantar kita dominannya masih di bahasa Indonesia. Di event-event tertentu kita memakai English dan Arabic, mungkin begitu. Oke. Adakah hari-hari tertentu misalkan ini Arabic Days atau English Days gitu? Kalau sekarang kita memberlakukan per semester Pak Mega. Jadi di semester pertama ini kita sedang fokus ke English. Di semester awal itu semester ganjil itu English, semester genapnya Arabic seperti itu. Nah, kurang lebih begitu. Oh, baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan dan bagaimana pendaftaran? Saat ini kelas 6, proses pendaftaran nanti bisa disimak di video iklan setelah ini. Itu bagaimana cara mendaftar dan juga pembayaran biaya pendaftaran. Kemudian bagaimana skema biayanya. Nah, nanti untuk yang sekalian bisa ditanyakan di WhatsApp lagi. Kemudian yang berikutnya ada Juara Rafa. Mana tadi ya? Saking banyaknya pesan yang masuk ya? Iya.
Ini juara Rafazki Suwargana. Oh, mantap banget namanya ya. Ini plus 971 dari Dubai, Ustaz. Dari Dubai. Emirat Arab. Ini Emirat Arab. Ini menanyakan baru lulus kelas 6. Lahir 2009. Kami akan kembali tanah air bulan Agustus. Mohon informasi pendaftaran dan ketersediaan kursi. Nah, berapa sih kuotanya untuk yang biasanya berapa untuk boarding masuk yang gitu. satu angkatan gitu, Ustaz? Kalau untuk satu angkatan, of course per angkatan itu kita tetap open ya. Kalau untuk yang yang boarding, jadi dan itu bisa dicek ke PMB, ada ketersediaan kursinya itu. Linknya itu langsung ada ya? Langsung ada. Nanti untuk juara ya. Juara ya. Untuk juara nanti ditanyakan langsung saja ke bagian PMB. Kemungkinan nanti kan ada proses penyetaraan ijazah dulu begitu ya. Terus kemudian mengikuti mengikuti seleksi yang berlaku begitu. Mulai tes dan lain sebagainya gitu. Kalau ketersediaan dan lain sebagainya itu bisa ditanyakan ke bagian PMB. Oke. Berarti nanti karena mungkin sifatnya selalu update terus ya Pak ya. Tiap hari pun ada yang mendaftar. Iya, Jadi betul. kuotanya memang kita batasi karena gedung ini berapa lantai sih Pak? Kalau gedung yang ini yang Putra ini baru kita open 6 dari 8. 6 dari 8. Kalau yang Putri itu kita ada 5 lantai dan sekarang sudah full terisi semua. Oh, alhamdulillah. Berarti itu menjadi patokan kita membuka berapa jumlah muridnya. Berapa kuotanya gitu. Baik, terjawab ya Kak Juara. Dan mungkin tadi belum sempat tersampaikan kegiatan sehari-hari itu mulai dari bangun tidur jam berapa sampai nanti tidur lagi jam berapa mungkin bisa disingkat. Dirangkum ya. Dirangkum. Overall kita di sini mulai membangunkan santri itu kalau yang normal itu di pukul 4 ya. Jadi jelang subuh itu kita bangunkan, maka di situ ada space untuk amalan-amalan sunnah lainnya termasuk tahajud, baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian kita sholat subuh bareng-bareng berjamaah. Kalau normal kita di masjid ya, di Masjid Al-Azhar. Tapi karena situasi pandemi seperti ini, saat ini kita di lobby boarding masing-masing. Karena kita kebetulan ada space untuk lobby lantai 1, lobby lantai 3 sama lobby lantai 4 gitu. Itu kita bisa pakai yang Putra. Yang Putri juga demikian. Setelah subuh ada namanya ziyadah. Ziyadah ini adalah setoran hafalan Al-Qur'an yang itu sudah dikonsep oleh bagian kurikulum kita nih, kurikulum diniyah yang di boarding itu perharinya berapa dan surat apa, ayat apa, itu sudah ada di situ. Targetnya kita untuk ada target umum, ada target khusus Pak Mega. Kalau target umum itu kita di juz 30. Kalau target khususnya itu semampunya santri. Makanya kalau untuk untuk ke target khusus ini kita sediakan kelas takhusus. Nah, termasuk yang tadi yang para santri hafid itu akan kita libatkan di situ. Ya, seperti itu. Jadi kita mewadahi ya. Kita mewadahi karena kita tidak menutup kemungkinan begini Pak Mega. Yang datang ke sini mau memperdalam Al-Qur'annya, menambah hafalannya, silakan kita open. Kita ada kelas takhusus ya. Kemudian saya pengen di Al-Azhar itu pengen belajar kemandiriannya, kepemimpinannya, ada. Kita ada pengen masuk kedokteran UGM gitu. Kedokteran UGM kita juga sediakan bimbingannya untuk ke arah sana gitu ya. Jadi secara akademik, secara diniyah kita setimbang, kemudian juga termasuk kemarin kan ada yang datang ke sini mau memperdalam bahasanya, kita sediakan kelas takhusus bahasa begitu ya. Jadi kita selalu menyediakan ruang-ruang untuk anak-anak berkreasi baik secara keseniannya ataupun secara akademiknya begitu, termasuk olahraga dan lain sebagainya. Pagi sarapan seperti biasa yang tadi saya sampaikan, kemudian sekitar pukul 6:30 mereka berangkat ke sekolah. Karena di sini kan lumayan pagi-pagi ya, apalagi di SMP itu sekitar 6:30 itu sudah standby ready. Kalau yang SMA tuh 7 sudah mulai ready. Nah, itu mengikuti pembelajaran sekolah sampai asar mereka kembali ke sini. Asar mereka kembali ke sini, habis asar itu mereka kegiatan mandiri, ada yang olahraga, ada yang tenis meja, ada yang futsal, macam-macam di situ. Ada juga yang mulai pendalaman materi akademik. Nah, pendalaman materi akademiknya adalah les. Jadi lesnya santri-santri boarding di PMA. Kemudian habis itu kita makan malam ya, dinner. Maghrib berjamaah, habis maghrib berjamaah itu aktivitasnya ada tilawah.
ada yang tilawah, ada yang taklim yang tadi saya sampaikan itu mempelajari kitab-kitab klasik itu sampai Isya. Habis Isya lanjut PMA 2. Ini waktu yang kedua itu biasanya anak-anak kan ada yang les dan sebagainya itu. PMA itu? PMA adalah pendalaman materi akademik. Pendalaman materi akademik. Jadi mau yang les penambahan materi akademik, memperdalam materi-materi sekolah itu di situ waktunya. Dan kalau yang nggak ikut PMA gimana? Kalau yang nggak ikut PMA itu belajar di lobi masing-masing atau di asrama masing-masing begitu ya. Nah, terus kemudian habis itu mereka istirahat sampai pukul 10 semua activity off, semuanya istirahat dan kembali bangun lagi besoknya gitu. Jadi itu daily activity-nya kurang lebih seperti itu. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang hari Senin sampai di Jumat. Yes. Sabtu tentunya ada perbedaan ya dari Sabtu Minggu. Kira-kira apa? Kalau Sabtu sama Minggu itu tadi ada, kalau yang bagian weekly outing ada weekly outing. Mereka boleh silahkan keluar ya untuk memenuhi berbagai keperluan begitu. Terus kemudian kita juga yang monthly-nya, yang pekanannya ada kegiatan muhadharah. Muhadharah itu apa ya? Public speaking. Public speaking. Kebetulan ini adalah semester ganjil ya, semester gasal, maka kita fokus di English. Di English. Kalau nanti masuk di genap, kita masuk di Arabic. Seperti itu. Kemudian ada lagi murojaah jama'i. Murojaah jama'i ini jadi tadi kan per hari ini ada targetnya apa enggak? Ayat-ayatnya ya. Nah, nanti di hari Sabtu pagi ini kita dimurojaahin bareng-bareng tuh. Biar apa? Biar hafalannya nggak hilang. Terus kemudian di akhir pekan juga kita ada literasi. Literasi juga tetap kita masukkan, ada OTW surga. Tahu OTW surga nggak? OTW surga tuh ke sono ya? Bukan yang itu. Bukan ya? Tapi program OTW surga di boarding itu adalah ini semacam social worker. Jadi di samping mereka mengasah menempa pengetahuan akademik, mengasah rohani, dan juga kita mengasah sense social belongingnya. Jadi itu beberapa santri yang memang ada jadwalnya, beberapa santri keluar membawa beberapa makanan. Nah itu kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Nah di itu di situ di area Jogja, di beberapa area Jogja, khususnya di kota Jogja ya, di kota Jogja gitu. Nah dan itu sambutannya sampai sekarang sangat bagus, dan ini program ini tetap kita rawat, bahkan kita tradisikan. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah ada rasa empati sosial yang tumbuh dalam hati mereka, kurang lebih seperti itu. Kalau nggak salah kalau pas ada Idul Fitri atau ada kegiatan Idul Adha itu juga bagi-bagi parcel juga. Yes, saya di Instagramnya itu. Iya betul. Bagi-bagi parcel itu orang-orang. Jadi menimbulkan membangun jiwa empati juga untuk anak-anak boarding, selain belajar juga ngaji, tapi juga menumbuhkan sosialnya lah, dimensi sosialnya. Baik. Kemudian ini terakhir ya, nanti kalau yang belum terjawab mungkin bisa dijawab di kemudian hari. Untuk mengantisipasi LGBT atau dan yang sejenis ya. Iya, memang ini kita cukup meresahkan Pak Mega, kehadiran LGBT ini. Ini memang saya kira dampak dari globalisasi ya. Artinya kita juga memiliki akses informasi yang sangat bebas, untuk saya tidak sebut liar ya, sangat bebas. Virus-virus yang seperti itu yang bisa mendestruksi ekosistem kehidupan kita, utamanya di boarding ini juga harus kita bentengin. Nah, menyadari potensi itu hadir di tengah-tengah kita, maka kita mempersiapkan tindakan preventifnya. Tindakan preventifnya kita sediakan di depan, di awal. Jadi ketika santri awal masuk ke sini, di situ kita sediakan tes psikologi Pak Mega. Dari tes psikologi inilah kita akan tahu termasuk beberapa kondisi psikologis anak ya, termasuk kecenderungannya. Nah, kalau ini sudah terdetek dari awal, maka kita bisa sesegera mungkin untuk menanganinya, menyikapinya dari awal. Nah, kemudian kita juga ada konsultan psikologinya, ada Pak Kiai Sentot Herianto ya, beliau sehari-hari di Fakultas Psikologi UGM. Nah, itu kita libatkan untuk ini gitu. Jadi penanganan itu kita sudah siapkan beberapa skenarionya gitu. Tentunya harapannya
wali santri tetap berperan aktif juga bareng kita gitu loh. Ini adalah sesuatu yang bukan untuk ditakuti, tetapi untuk kita sembuhkan bareng-bareng supaya kembali kepada fitrahnya. Nah, seperti itu. Mungkin pembagian dari satu kamar bertiga ini juga salah satu pertimbangan juga. Betul, salah satu pertimbangan kita gitu untuk mengurangi resiko itu ya gitu, potensi itu ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di kita. Sampai sekarang alhamdulillah untuk di Al-Azhar belum terjadi. Mudah-mudahan tidak lah gitu ya. Kalau 3 kan mungkin ada istilahnya yang mengawasi atau betul. 2 atau berdua saja mungkin. Betul, Pak Mega. Oke, itu sepertinya masih banyak juga, cuman durasi kita sudah habis. Mungkin lain waktu kita akan coba mengajak, penasaran saya sama apakah dari semua juz hafal kita bisa hadirkan lah ya. Begitu. Mungkin untuk yang penasaran dengan cara pendaftarannya, setelah ini akan ada video cara-cara pendaftaran mulai dari website sampai nanti proses pembayarannya. So, jangan kemana-mana, tetap di Tanya Al-Azhar bersama Ustadz Cecep dari Boarding School Al-Azhar Yogyakarta. Ya. Kembali lagi di Tanya Al-Azhar Yogyakarta bersama Ustadz Cecep, manajer Boarding School Al-Azhar Yogyakarta. Dan video sebelumnya tadi adalah video proses pendaftaran hingga ke pembayaran. Jadi sangat mudah, bisa diakses dari handphone ataupun dari laptop di rumah, asalkan ada jaringan. Pembayarannya pun tidak harus datang ke ATM, bisa pakai virtual account yang akan dikirim ke email dan juga ke SMS yang mendaftarkan. Jadi itu adalah kemudahan-kemudahan yang kita berikan, baik itu mendaftar sampai nanti pada saat tes juga kita sediakan tes online. Jadi tadi mungkin yang dari Sumatera Selatan, dari Palu itu bisa tes. Bahkan dari India tadi ya. India dari Uni Emirat Arab bisa tes dari sana. Kita dengan fasilitas seperti itu, jadi untuk memudahkan para ayah bunda dalam mendaftarkan putra-putrinya ke Boarding School Al-Azhar Yogyakarta. Baik, untuk yang berikutnya dua platform tadi udah kita bahas, dari IG, email dan juga dari WhatsApp. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab mungkin akan kita jawab di private langsung. Dan untuk berikutnya adalah pesan, Ustadz. Pesan ya. Pesan-pesan untuk ayah bunda atau teman-teman Al-Azhar, santri Al-Azhar, calon santri Al-Azhar yang masih bingung nih milih sekolah kemana, ke Jogja atau ke mana, cari sekolah yang baik. Mungkin ada rekomendasi atau pesan-pesan dari Ustadz Cecep? Ini pesan ya Pak Mega ya, bukan wasiat ya. Wasiat karena wasiat nanti kesannya kamu terakhir gitu ya. Untuk seluruh teman Al-Azhar dimanapun berada, kita gini Pak Mega, bahwasannya pendidikan itu selalu saya sampaikan kepada teman-teman di Al-Azhar Yogyakarta Boarding School itu, bahwasannya ini adalah bukan sesuatu yang state of being ya, bukan sesuatu yang mengada, tetapi pendidikan itu adalah, terutama pendidikan Islam, state of becoming gitu. Jadi sesuatu yang prosesnya itu menjadi. Nah, karena menjadi itu dia geraknya tidak bisa instan, tapi dia perlu proses begitu. Nah, saya sampaikan bahwasannya Anda dimanapun dan siapapun saat ini, apabila memiliki keinginan hati untuk bergabung bersama kita, belajar bersama Al-Azhar Yogyakarta Boarding School, kami buka pintu selebar-lebarnya. Karena itu adalah sudah menjadi
hak bagi seluruh manusia, bukan lagi warga negara tapi udah jadi hak seluruh manusia untuk mendapatkan itu gitu. Dan kita sama-sama berproses di sini untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kerja kita saat ini adalah kerja peradaban Islam. Harapan saya Al-Azhar Yogyakarta Boarding School ini bukan hanya sekedar tempat untuk transfer pengetahuan, tetapi menjadi mercusuar dari peradaban Islam yang ada di Jogja atau di Indonesia begitu ya, khususnya begitu. Oleh karena itu sebenarnya saya sangat berterima kasih banget sama teman-teman ustadz-ustadzah yang sudah meluangkan bagian dari perjalanan hidupnya di sini ya. Kemudian juga para santri yang sudah mempercayakan dan orang tua juga yang sudah masuk dalam kerja peradaban ini, bukan untuk bersekolah mereka, tetapi juga mereka adalah kerja peradaban Islam di sini, termasuk para CS, kemudian front office yang setiap hari mereka membersihkan dan memang bekerja betul untuk kita itu. Mereka adalah aktor-aktor yang berperan penting untuk kerja peradaban Al-Azhar Yogyakarta Boarding School saat ini gitu ya. Harapannya ini akan menjadi mercusuar peradaban ke depan, itu harapan saya, ekspektasi begitu. Dan untuk Anda sekali lagi dimanapun berada, kami akan sangat berbangga dan bersenang hati ketika Anda bergabung di sini dan menjadi bagian dari kerja peradaban ini. Itu Pak Mega mungkin. Masya Allah, luar biasa sekali. Yes. Dan kalau bisa saya rangkum nih ya, dari apa yang ditanyakan tadi dan yang dijawabkan oleh Ustadz Ecep, ada beberapa keinginan atau visi Al-Azhar Yogyakarta ini menjadikan anak-anak atau santri-santrinya itu cerdas secara akademik dan juga secara akhlak. Secara akhlak ya, betul. Karena apa gunanya kalau ilmunya tinggi tapi tidak berakhlak yang baik? Of Course, begitu Pak Mega. Ada beberapa ungkapan bahwa akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Jadi mungkin nanti kalau yang lulusan dari Al-Azhar Jogja ini harapannya menjadi, kalau yang jadi dokter yang baik lah ya, atau menjaga sholatnya. Yes, of course, atau begitu. Pilot yang selalu sholawat di kapanpun Betul. Oke, jadi itu yang sudah kita bahas, banyak sekali yang kita dapat hari ini, dan episode berikutnya kita akan coba buka pertanyaan-pertanyaan dan kita rangkum, dan tentunya akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Oke, good. Oke, itu dari kami, dan terakhir kami menyapa wali murid, wali santri yang ada di seluruh dunia ya. Yes. Seluruh dunia, kemudian santri-santri yang saat ini belum bisa hadir ke boarding ya. Hadir ke boarding school yang sekarang masih belajar dari rumah, dan juga untuk para calon santri dan calon orang tua yang masih bingung mencarikan sekolah ke anaknya, bisa telepon di nomor di bawah ini. Ada chat dan juga ada teleponnya. Nanti bisa menghubungi nomor-nomor tersebut, dan juga kita berikan fasilitas online mulai dari pendaftaran sampai di nanti sistem tes atau seleksinya. Dan itu terima kasih Ustadz Cecep. Oke, sama-sama Pak Mega. Meluangkan waktunya. Informasi yang didapatkan ini, yang diperoleh ini bisa menjadikan informasi yang bermanfaat. Amin. Dari saya Afif Pemegantara dan Cecep Zainuddin. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.